Selamat pagi. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat dengan tema Keluarga yang Ekaristi dan subtema Makna Ekaristi bagi keluarga. Sebelum ibadat ini kita mulai, kita awali dengan lagu pembukaan O Datanglah Immanuel. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat, dan kita sudah semakin dekat dengan kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Untuk itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk menyambut kedatangannya dengan mempersiapkan hati dan pikiran untuk berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan bersyukur, serta memuliakan nama-Mu lewat ibadat Advent. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadat Advent yang keempat ini dari awal hingga akhir nanti. Semoga berkat dan cahaya kasih-Mu selalu menyinari hati kami semua. Amin. Semoga dalam kehidupan yang gelap di dunia ini, cinta dan pengharapan kita tetap bernyala dalam hati. Seperti lampu yang bernyala di dalam tempat yang gelap dan gulita. Bacaan dari Injil Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya,
dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan marilah kita merenungkan sabda Tuhan. Kita harus memahami bahwa Tuhanlah yang memberikan pelayanan atau tugas kepada kita. Tuhanlah yang akan menyatakan kuasa-Nya sehingga kita bisa melakukan tugas pelayanan dari Tuhan. Ketika kita diberi tugas pelayanan, kita harus menerimanya dengan tulus karena kita beroleh kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, seperti diceritakan Injil di atas tentang Maria menerima tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Meskipun banyak tantangan, tetapi di balik itu semua ada sukacita dan berkat yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita demi kebaikan kita dan juga bagi orang lain. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kehadiran-Mu melalui ibadat Advent ini menambah iman dan harapan kami akan kedatangan-Mu untuk menyelamatkan kami dari dosa kami. Ya Tuhan, semoga cahaya kasih-Mu selalu menyinari hati kami dan semua orang di sekeliling kami, agar kami bersukacita dan bergembira dalam perayaan Natal. Kami juga mohon rahmat, kesehatan, serta perlindungan di masa pandemi ini. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan semua permohonan ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah ibadat ini kita akhiri dengan lagu penutup Putri Sion.